Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita masih di bulan Februari. Kita punya tema kali ini adalah kabar mantan ya. Bisa pacar, pasangan, gebetan, PDKT, siapapun itu yang pernah deket di hati kamu gitu ya, bisa jadi terkoneksi di sini, ketarik di sini energinya ya. Dan ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya, dan energinya juga vice versa, bisa kebolak-balik dengan seseorang yang saat ini bersamamu, saat ini ada di pikiranmu, ada di hati kamu, yang ketika mendengar bacaan ini langsung terlintas seseorang gitu ya, bisa kebolak-balik energinya. Kemudian di sini juga hanya prediksi dan ini hanya fun reading. Nggak usah dibawa serius, kita enjoy aja, kita happy-happy aja di sini. Kita ambil pesan baiknya, kita buang pesan buruknya, kita jadikan antisipasi. Oke, Gemini, kita mau mulai sekarang. Di sini yang pertama, seperti apa situasi dia saat ini ya? Kita mau lihat dia saat ini kayak apa sih? Di sini ada Eight of Wands. Kemudian ada Ten of Swords. Lalu ada Six of Cup. Lalu ada Knight of Swords. Tunggu ya sebentar. Mentok. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Yang pertama di sini ada Eight of Wands. Ini aku melihatnya mantan kamu Gemini saat ini sedang mengalami perubahan, atau dia sedang ada suatu kemajuan yang cukup baik ya, dari apa yang sedang dia usahakan, dari apa yang sedang dia upayakan, apapun itu. Apakah itu sesuatu untuk mencoba untuk melupakan kamu, dan dia sepertinya kelihatannya berhasil di sini, dia bisa melupakan kamu. Bisa jadi perpisahan ini memang sudah memakan waktu cukup lama ya, maksudnya sudah cukup waktu, beberapa waktu lalu gitu ya. Kalau misalnya ini masih baru-baru saja, dia sedang berusaha gitu. Dia berusaha untuk move on, dia berusaha untuk berubah dari dirinya dia, untuk segera meninggalkan kekecewaannya, segera meninggalkan sakit hatinya gitu ya. Dan di sini aku lihat dia memang sedang mencari kesempatan baru, mengambil langkah-langkah baru untuk konsentrasi fokus pada tujuan hidup selanjutnya ya, bukan pada cintanya, tapi dia mencari suatu aktivitas. Apakah itu dia semakin fokus dengan pekerjaannya, apakah itu dia mulai wujudkan apa yang selama ini menjadi cita-cita tujuannya, tapi mungkin terkendala waktu karena dia harus membagi waktu dengan kamu gitu ya Gemini. Jadi saat ini adalah saatnya dia untuk mengatasi permasalahan hidupnya dan mengatasi apapun tuh yang menjadi kesulitannya. Mungkin dia kemarin cuman bekerja kemudian dia pengen mempunyai set job supaya dia bisa mencukupi penghidupannya lebih layak lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Dan ini saatnya dia mengatasi semua itu, dan dia mulai bisa menyelaraskan hidupnya sehingga kekhawatirannya itu semakin berkurang ya. Apakah itu kekhawatiran tentang keuangan, pekerjaan, kemudian dia juga tentang kekhawatiran dia dengan stresnya dia gitu ya, itu semua dia kelola dengan baik. Dan aku melihatnya ada kemajuan, ada percepatan ya di sini ya, ada usahanya yang kelihatan maju gitu. Usahanya itu tidak sia-sia. Aduh maaf Gemini. Oke, kemudian yang kedua di sini ada Ten of Swords ya. Dia memang ketika kamu tinggalkan dia sungguh-sungguh amat sangat terpuruk ya Gemini ya. Dia sampai rasanya itu kayak ditusuk-tusuk seperti itu ya. Sangat sedih, sangat kecewa. Dia juga kesulitan untuk bangkit pada waktu itu seperti itu. Tapi saat ini dia sudah mulai bisa move on. Dia sudah mulai bangkit. Dia sudah bertransformasi. Dia yang kemarin tertekan, dia kelelahan dengan pikiran dia sendiri, dengan kesakitannya dia sendiri, sekarang dia sudah mulai bangkit. Dia sudah mulai bisa melupakan
cerita cinta kamu berdua ya. Di sini dia mulai mengembalikan emosinya dia, dia menghadapi, tantangan, kesulitan dalam cinta itu, mulai bijak gitu ya, dan dia belajar dari cerita dia ini, sehingga dia bisa lebih baik lagi mengelola emosi, dia lebih baik lagi ketika menemukan suatu masalah gitu. Apapun itu dia berusaha untuk bisa memahami dirinya dia sendiri gitu, bahwa dia mulai menyadari ini aku harus menyayangi diriku sendiri. Kalau aku terus-terusan memikirkan Gemini, aku nggak mau makan, aku jadi nggak mau beraktivitas apapun, aku jadi loyo, itu yang rugi adalah aku, itu yang rugi adalah keluargaku. Karena kalau aku sakit, mereka yang sedih gitu. Sementara Gemini sudah tidak tahu ada di mana, misalnya gitu ya. Jadi dia punya kesadaran pada dirinya sendiri untuk mencintai, menyayangi dirinya sendiri, sehingga dia bangkit, bangun, move on gitu ya, bergerak maju gitu. Ya, kemudian di sini yang ketiga ada Six of Cups. Pelajaran ini yang dia merasa kesakitan sangat ini itu memberikan pembelajaran yang sangat baik buat dia Gemini ya. Dia mau tetap mengenang kamu, dia mau tetap mengingat kamu, tapi dia mau mengingat kamu itu sebagai seseorang yang baik. Dia tidak mau mengingat kamu keburukan-keburukan kamu, kejelekan kamu, permasalahan yang pernah terjadi itu dia pengen lupakan, ya. Di sini dia ingin mempunyai pikiran yang baik, mempunyai pikiran yang positif tentang diri kamu gitu ya. Jadi dia nggak mau tuh, dia nggak mau kalau dia memikirkan kamu jeleknya atau sedihnya, itu ya hanya membuat dia sedih, hanya membuat dia merasa kehilangan, kayak sakit hati terus, dendam terus, nggak akan selesai-selesai seperti itu. Dan caranya dia adalah mengenang segala kebaikan kamu, apapun itu, bahwa dia pernah menjalani hal menyenangkan, hal-hal baik yang kamu berikan kepada dia gitu ya. Dia mulai menggunakan logika, dia mulai rasional di sini. Dia tidak mau terbawa emosinya dia untuk terus melo-melo, merasa tersakiti, merasa terluka seperti itu ya. Dia berpikir bahwa ya sudah, kalau memang harus berakhir ya sudah berakhir, luka ya memang harus luka ya. Tetapi dia membangun dirinya sendiri itu lebih baik lagi dengan menyadari itu tadi ya, cinta pada diri sendiri dan mengingat hal baik tentang diri kamu. Kemudian yang terakhir di sini ada Knight of Swords ya. Di sini dia juga penuh semangat mengejar sesuatu yang dia ingin capai. Di sini juga sama ya. Di endingnya pun sampai saat ini dia masih mengejar itu. Menunjukkan bahwa dia saat ini sedang dalam proses untuk mengejar sesuatu yang mungkin kemarin sempat pending gitu ya. Itu tadi ya, dia mulai karena kembali ke berpikir rasional ya, dia harus bangkit, dia harus memulai lagi masa depannya dia harus mencari peluang-peluang baru yang lebih baik, dia harus mengatasi segala tantangan, karena tantangan itu tidak hanya melulu soal cinta ya, dia tahu bahwa tantangan itu dalam pekerjaan pun juga masih ada, masalah dengan keluarga juga masih ada, masalah dalam kehidupan yang lain masih ada gitu ya. Jadi dia terus bergerak, dia tidak berhenti. Ya, dia mengembangkan kreativitasnya, dia mencoba mencari peluang baru, dia bekerja lebih fokus, dia bekerja lebih sungguh-sungguh gitu ya, untuk memang yaitu mengembangkan dirinya. Dia justru hal ini membuat dia jadi lebih semangat gitu ya. Jadi dia mengejar masa depannya, mengejar mimpi-mimpinya itu di saat memang saat ini dia punya waktu, dia punya kesempatan. Karena dia tahu bahwa suatu saat bisa saja dia jatuh cinta lagi, dia bertemu orang baru lagi, dan itu bisa jadi akan menjadi tantangan lagi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya dia gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ini ya. Apa yang dia ingat dan pikir tentang Gemini ya, apa yang dia ingat, apa yang dia pikirkan tentang kamu yang sampai saat ini masih sering muncul, sering terpikir gitu ya. Di sini ada Seven of Wands. Oke, aku naikin dulu di sini. Di sini ada Seven of Wands, di sini ada Two of Wands, kemudian ada
Five of Swords, Seven of Wands. Dia mengingat kamu adalah orang yang pemberani, ya Gemini. Kamu itu orangnya memiliki kemampuan yang bisa beradaptasi dalam berbagai situasi. Kamu bisa beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Apapun masalah yang kamu hadapi, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu tuh nggak cengeng, kamu itu kuat, ya. Jadi dia mengingat itu, bahwa kamu itu memiliki kemampuan yang luar biasa dan kamu bisa menemukan solusi-solusi baik, solusi-solusi kreatif setiap kali ada batu sandungan, setiap kali ada hambatan, tantangan, ya. Kamu bisa tampil sangat baik gitu. Itu yang tidak bisa dia lupakan. Jadi kamu apapun masalah di depan itu kamu tidak takut karena kamu percaya kamu bisa mengatasinya. Kemudian yang kedua di sini yang membuat dia tidak lupakan sama kamu ada Two of Wands, ya. Kamu punya kemampuan untuk bisa mengambil keputusan, mengambil resiko. Namun terkadang dia juga ingat kamu perlu bimbingan dia gitu ya. Kamu perlu bantuan seseorang untuk mensupport kamu untuk yakin kepada keputusan kamu gitu ya. Walaupun kamu pemberani, kadang-kadang kamu ragu menentukan suatu pilihan. Mau yang pilih yang A atau milih yang B gitu. Dan itu adalah yang dia ingat ya, bahwa kamu orangnya ragu-ragu, bahwa kamu bimbang. Berani sih berani gitu ya. Ide-ide sih banyak. Tapi ketika mau mengeksekusi semua itu, kamu suka ragu gitu, mengambil keputusan, dan itu dia selalu ingat gitu ya. Sehingga dia selalu merasa senang, dia merasa bangga. Dia bisa membantu kamu, memberikan support, memberikan pendapat, memberikan alternatif jalan keluar terbaik untuk kamu, kayak begitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada Five of Swords. Di sini aku melihatnya Gemini, mantan kamu itu melihat kamu orang yang ketika berkompetisi, ketika kamu bertarung, berperang, beradu argumen, lomba misalnya, apapun itu kamu seringkali memenangkan itu. Ya, kamu itu mampu melewati ujian-ujian itu, apapun itu. Ketika saatnya kamu harus ujian apa gitu ya, misalnya ya, ujian yang sangat sulit gitu ya, dan dia yakin kamu bisa dan kamu pasti melewati itu. Jadi kamu tuh mampu menghadapi tantangan dan menang gitu loh. Dalam situasi yang kompetitif itu kamu tampil sebagai pemenang. Sekompetitif apapun kamu tuh bisa menang. Itu yang membuat dia senang, membuat dia bangga, dan membuat itu yang dia selalu tadi mengingat-ingat hal baiknya gitu ya. Daripada dia mengingat hal sedih, lebih baik dia mengingat Gemini berbagai hal baiknya tadi ya. Seperti itu ya. Jadi kamu memang orangnya sangat kuat di sini. Memang Gemini sih pada umumnya orangnya cerdas, kreatif ya, pandai menyesuaikan diri gitu kan. Gitu ya. Jadi dia ingat semua hal-hal baik tersebut yang ada pada diri kamu ya. Jadi dia punya perasaan di sini pun ya, dia kagum ya sama kamu ya Gemini, dia kagum. Ya dia sedih kehilangan sosok yang seperti diri kamu yang begitu tangguh, begitu pandai. Kemudian orang-orang yang bisa memberikan harapan, support ya, dalam arti support kepada orang lain gitu ya. Untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kebahagiaan. Nih aku nggak tahu ya kira-kira kalian yang tahu sendiri perpisahan kalian ini karena apa? Apakah memang ada perbedaan prinsip? Kalau aku lihat di sini ya, lebih banyak melihatnya perbedaan prinsip sih. Mungkin yang satu maunya A, satu B, atau mungkin ada perbedaan keyakinan gitu ya. Itu bisa terjadi di sini. Kemudian kalau aku lihat apakah mantan Gemini akan kembali kepada Gemini? Aku melihatnya sih tidak ya, dalam waktu dekat ini dengan energi kartu yang keluar saat ini, tidak ada kemungkinan untuk dia kembali kepada kamu, Gemini.
ya. Dia saat ini sedang melanjutkan hidupnya, dia saat ini sedang fokus kepada tujuannya, dia ingin mencapai cita-citanya. Saat ini dia sedang tidak ada yang tidak ingin memikirkan tentang cinta, termasuk diri kamu ya. Dia hanya mengenang kamu sebagai pasangan yang baik, orang yang baik gitu. Ya, tapi untuk saat ini tidak ada energinya, dia akan kembali kepada kamu. Gitu. Oke, sekarang kita coba lihat oracle-nya. Di sini ada oracle-nya itu disturbance. Di sini aku melihatnya kadang-kadang mantan Gemini ini sering datang ketidakstabilan emosi ya. Dia juga kadang-kadang datang suka bingung, gelisah, terganggu ketika pikirannya dia itu sedang sendiri, sedang sepi, seperti itu. Dia terganggu dengan bayangan kamu, bayangan kebaikan kamu, bayangan momen-momen ketika kalian bersama, ketika bagaimana dia bahagia bersama kamu gitu. Dia seringkali itu membuat dia justru itu terganggu ya. Dia juga ingin melupakan itu walaupun dia mengenang hal-hal baiknya, tapi dia seringkali merasa kesal ketika hal itu datang dalam pikirannya ya, karena dia sudah ingin maju untuk fokus pada hal yang lain gitu. Tapi ya karena pasti perasaan cinta itu masih ada, pernah ada, sehingga secara otomatis pikiran kita itu bisa saja memanggil gitu ya, memanggil Gemini ketika kita tanpa sadar kamu datang dalam pikiran dia seperti itu ya, walaupun itu bisa jadi mengganggu dia gitu ya, tapi pikiran itu seringkali datang mengganggu dia gitu ya. Kemudian di sini ada perasaan apa yang dia masih simpan untuk kamu. Dia bilang I feel you even though we are apart. Nah kan ya bener ya kan, aku masih bisa merasakan kamu, aku masih memiliki hubungan emosi yang kuat sebenarnya. Jadi di alam bawah sadar dia sudah menolak kamu ya Gemini, udah secara sadarnya dia enggak, udah aku enggak mau balik, aku mau fokus pada pekerjaan aku. Tetapi di alam bawah sadarnya dia masih mencintai kamu. Ya, ya walaupun aku merasa walaupun kita terpisah, aku bisa merasakan perasaan itu gitu. Dia merasa masih memiliki hubungan emosi yang kuat dengan Gemini. Dia masih merasa kehadiran Gemini, makanya dia masih suka terganggu dengan bayang-bayang kamu di sini gitu ya. Karena ya perasaannya masih cukup kuat itu tadi, meskipun jarak waktu sudah memisahkan kalian gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari ini ya, apa namanya, zodiak. Coba kita lihat zodiak untuk mantan Gemini, zodiak apa yang ketarik di sini ya. Oke, di sini ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Pisces, kemudian ada Gemini, ada Aries, ada Cancer, ada Libra, ada Virgo, dan ada Aquarius. Oke, sekarang kita mau lihat charmnya ya. Charm untuk inisialnya dia atau mungkin inisial kamu di sini ya. Di sini ada O, ada K, ada V, ada H, ada V lagi, ada Z, ada E, ada F, ada U, ada F lagi, ada B, kemudian ada W, sorry, kebalik teman-teman, ini M, itu M, dan ini C, lalu ini ada L, biar kelihatan di sini ya, kelihatan ya. Oke. Oke, Gemini, aku rasa ini saja yang aku punya untuk teman-teman semua ya. Semoga bisa menghibur, ambil pesan baiknya. Terima kasih buat Gemini, sehat selalu untuk kalian. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.